kami dari kelompok 3 ingin melaksanakan praktikum budidaya tanaman hortikultura. Baiklah, langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu membuka lahan. Pada lahan ini terlihat sangat banyak rerumputan yang tinggi. Kami akan membersihkannya terlebih dahulu dengan menggunakan cangkul dan parang. Selanjutnya, setelah kami membersihkan lahan yang sudah kami bersihkan tadi, kami akan membuat bedengan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ferry. Setelah melakukan pengolahan lahan, proses berikutnya adalah membuat bedengan, di mana bedengan tersebut sebanyak 3, 2 bedengan ukuran 2 x 1 meter, yang ditanami gambas, kacang panjang, dan terong, dan 1 bedengan lagi untuk kangkung. Selanjutnya, pemupukan pada bedengan. Dosis pupuk 1 bedengan yaitu setengah karung pupuk. Setelah pupuk diletakkan, didiamkan selama 1 minggu, karena kalau langsung ditanam, minim hidup tanamannya karena terlalu panas. Selanjutnya, proses penanaman akan dijelaskan oleh Irfan Trisangka. Oke, langkah selanjutnya langkah penanaman, di mana setelah terseleksinya bibit unggul, di mana bibit unggul ini setelah direndam selama 20 menit, ada bibit yang terendam dan terapung. Terapung itu bibit yang kosong, dan terendam itu bibit yang unggul subur normal. Di mana setelah terdapatnya perihal berhasilnya bibit yang terendam diambil, setelah ke lahan, terdapat dalam bedengan. Bedengan itu terdapat 4 lubang, di antaranya jarak dalam per lubang itu 60 cm. Dan di mana kita penaruhan bibit ini sekitar 3 bibit dalam 1 lubangnya, di mana terdapat kacang panjang dan gambas. Setelah kita dalam penanaman, dalam masuk langkah pemasangan tajuk, di mana pemasangan tajuk ini berguna untuk tanaman kacang panjang dan gambas. Kenapa dibilang berguna? Karena kita sama-sama tahu kacang panjang itu berkembang biak, atau setelah kita menanamnya itu akan berkembang dengan menjalar. Di mana sama-sama kita ketahui, jika kita memasang tajuk ini, maka pertumbuhannya itu akan melonjak ke atas. Dan jika dia tidak memasangkan tajuk, itu kacang panjang ini akan mengganggu tanaman lain atau mengganggu persilangan dengan gambas atau dengan tanaman lainnya. Maka dalam langkah ini diharapkan, atau kami dalam kelompok ini, untuk pemasangan tajuk. Perkenalkan, saya Peter Krusega dari kelas Agroteknologi B semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses penanaman dari tanaman yang kami tanam. Saya akan menjelaskan bagian pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Adapun beberapa pemeliharaan yang kami lakukan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penyiangan, di mana hal ini dilakukan dengan cara manual dengan membersihkan guma yang ada di sekitar tanaman. Pengendalian guma ini juga dapat dilakukan dengan cara pengaturan jarak tanam untuk mencegah guma mendapat sinar matahari langsung. Yang kedua ada pemberian pupuk. Pupuk yang diberi yaitu pupuk NPK, kompos, dan pupuk kandang pada tanaman dengan cara menabur pupuk di antara setiap tanaman yang ada. Pengaplikasian pupuk kompos yaitu dengan cara melakukan penyemprotan pada bagian bawah daun, batang, dan juga akar untuk mempercepat rangsangan pertumbuhan tanaman tersebut. Untuk pemberian pupuk kandang sendiri dilakukan pada saat awal pengolahan tanah untuk memperbaiki kesuburan pada tanah. Yang ketiga, pemeliharaan yang ketiga yakni pengendalian hama. Pengendalian hama dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membuang daun yang telah terserang hama dan membuang hama secara manual. Yang keempat ada penyiraman.
Penyiraman tanaman dilakukan setiap 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan memperhatikan keadaan tanaman. Jika tanaman telah diguyur hujan, maka tanaman tidak perlu disiram untuk mencegah pembusukan pada akar. Sekian dari saya mengenai pemeliharaan tanaman pada budidaya tanaman yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryan, saya dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan daripada teman-teman saya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan hasil pasca panen kami, yang dimana panen itu adalah tanaman yang siap untuk diproduksi, yang dimana yang tanaman kangkung pemanennya itu yang paling cepat, dikarenakan 25 hari tanaman kangkung itu bisa dipanen. Hasil panen kami kangkung yaitu adalah sekitar 3 ikat. Selanjutnya itu adalah pemanenan kacang panjang, yang dimana kacang panjang kami memiliki 2 kali panen. Yang panen pertama yaitu adalah sekitar 1 kilo, dan panenan kedua ini mendapatkan setengah kilo, yang dimana waktu panen tanaman kacang panjang yaitu adalah sekitar 40 hari. Selanjutnya pemanenan tanaman gambas, yang dimana tanaman gambas yang kami panen yaitu adalah sekitar 0,5 kilogram, yang dimana gambas ini terdapat masalah sehingga pertumbuhannya tidak stabil, yang dimana pertumbuhan tanaman gambas yaitu adalah sekitar 45 hari sampai 75 hari. Selanjutnya itulah pemanenan tanaman terong. Sama halnya seperti tanaman gambas, terong tidak tumbuh dengan baik karena penyebab penyakit pada terong, yang dimana tanaman terong kami yang kami panen yaitu adalah senilai 3,5 kilogram juga, yang dimana untuk hasil panen waktu panen tanaman terong yaitu adalah sekitar 1 sampai 2 bulan atau melebihi. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab penyakit pada terong, yang dimana tanaman terong kami yang kami panen yaitu adalah senilai 3,5 kilogram juga, yang dimana untuk hasil panen waktu panen tanaman terong yaitu adalah sekitar 1 sampai 2 bulan atau melebihi. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.